Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar cara mudah penyelesaian soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Selamat belajar. Bilangan bulat terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bagaimana penyelesaiannya? Jika operasi hitung pada penjumlahan ataupun pengurangan bilangan bulat, angkanya tidak terlalu besar, kalian bisa menyelesaikan dengan garis bilangan. Seperti ini. 6 ditambah negatif 5 sama dengan 1. Lalu, bagaimana jika angkanya ini besar? Puluhan mungkin? Atau ratusan? Bahkan ribuan? Jika kalian menemukan soal yang bilangannya besar pada operasi hitung penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat, kalian bisa menggunakan langkah-langkah seperti ini. Contohnya, 24 ditambah negatif 43. Jika kalian menggunakan garis bilangan, maka garis bilangannya akan terlalu panjang ya. Sehingga untuk operasi hitung penjumlahan seperti ini, kalian cukup mengikuti langkah-langkah ini, tidak perlu menggunakan garis bilangan. Perhatikan tanda pada masing-masing bilangan. Tanda yang dimaksud di sini adalah tanda positif dan tanda negatif. Kita lihat pada masing-masing bilangan. Bilangan yang pertama 24 merupakan bilangan positif dan negatif 43 merupakan bilangan negatif. Kemudian tanda apakah ini? Ini merupakan operasi hitung penjumlahan. Atau untuk mudahnya kalian bisa mengingat-ingat seperti ini. Jika plus bertemu dengan minus, maka akan menjadi minus. Jika minus bertemu dengan minus, maka akan berubah menjadi plus. Nah, pada soal ini, plus bertemu minus ya, tanda yang berdampingan. Maka, bisa kita ubah seperti ini. 24 dikurangi 43. Kita lihat 24 merupakan bilangan positif, 43 di sini kita anggap sebagai bilangan negatif. Kemudian kalian ingat-ingat, jika tandanya sama, maka dihitung dengan cara menjumlahkan. Dan jika tandanya beda, maka dihitung dengan cara mengurangkan atau pengurangan. 24 positif, 43-nya di sini negatif. Maka tandanya beda ya, karena positif dan negatif. Maka kita akan menghitungnya dengan cara pengurangan. Langkah kedua, jumlahkan atau kurangkan bilangan terbesar dengan terkecil. Bilangan terbesar ada di atas dan bilangan terkecil ada di bawah. Kemudian kita susun. Seperti ini. Nah, kita susun karena tadi menggunakan pengurangan ya, karena tandanya berbeda, sehingga kita kurangkan. Ingat yang dikurangkan adalah bilangannya ini, tandanya tidak perlu kita kurangkan. 43 dikurangin 24 sama dengan 19. Tanda positif atau negatif pada hasil sama seperti tanda bilangan terbesar. Kita lihat bilangan terbesarnya atau bilangan yang di atas nih, tandanya apa? Negatif kan? Maka hasilnya pun juga negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 19. Selanjutnya contoh kedua. Bagaimana jika soalnya seperti ini? Negatif 120 ditambah negatif 25. Langkah-langkahnya sama ya. Perhatikan tanda pada masing-masing bilangan, tanda positif dan juga tanda negatifnya. Bilangan pertama negatif, bilangan kedua juga negatif. Kemudian kita tulis seperti ini. Negatif 120 dikurangin 25. Karena positif bertemu dengan negatif atau plus bertemu minus, kita menulisnya menjadi minus. Nah, ini ya, tetap negatif keduanya. Kemudian jika tandanya sama kita hitung dengan penjumlahan, jika tandanya berbeda maka kita hitung dengan pengurangan. 120 dan 25 memiliki tanda sama-sama negatif, maka kita menggunakan penjumlahan. Nah, jumlahkan atau kurangkan bilangan terbesar dengan bilangan terkecil. Negatif 120 kita taruh di atas, kemudian negatif 25 kita taruh di bawah. Kemudian kita jumlahkan karena tandanya sama-sama negatif. Yang dijumlahkan adalah bilangannya ini. Hasilnya 145. Tandanya kita lihat
pada bilangan yang paling atas atau bilangan yang terbesar. Tandanya negatif, berarti hasilnya pun juga negatif. Jadi, negatif 120 ditambah negatif 25 sama dengan negatif 145. Contoh soal selanjutnya. Negatif 125 dikurangi negatif 230. Di sini ada tanda yang berdampingan atau minus bertemu dengan minus menjadi plus. Kita tulis ulang ya soalnya. Soalnya menjadi negatif 125 ditambah 230. Perhatikan tanda pada masing-masing bilangan. Bilangan pertama tandanya negatif dan bilangan kedua tandanya positif. Seperti ini. Kemudian kita susun. 230 ada di atas atau menjadi bilangan yang terbesar. Dan bilangan yang kedua atau bilangan terkecilnya 125 dengan tanda negatif. Kita susun, kita hitung dengan operasi hitung pengurangan karena tandanya berbeda. Diingat-ingat ya, jika tandanya sama dihitung dengan cara menjumlahkan dan jika tandanya berbeda dihitung dengan cara mengurangkan. Yang kita kurangkan adalah bilangan ini. 0 dikurangin 5 tidak bisa, kita pinjam dari 3. 3 sudah dipinjam 1, tinggal 2. Dan 0 berubah menjadi 10 karena mendapatkan pinjaman 10 dari 3. Kemudian kita hitung, 10 dikurangin 5 sama dengan 5, 2 dikurangin 2 sama dengan 0, 2 dikurangin 1 sama dengan 1. Tandanya adalah bilangan yang paling atas atau bilangan terbesar, yaitu plus. Nah, jadi negatif 125 dikurangi negatif 230 sama dengan 105. Selesai. Kalian ingat kembali ya, bahwa jika plus bertemu dengan minus menjadi minus. Dan jika minus bertemu dengan minus berubah menjadi plus. Ingat baik-baik. Selanjutnya, bagaimana jika soalnya ini merupakan operasi hitung campuran dari penjumlahan dan pengurangan? Contohnya, negatif 100 dikurangin 225 ditambah negatif 120. Karena ini penjumlahan dan pengurangan, maka dikerjakan mulai dari yang depan atau yang ada di sebelah kiri. Negatif 100 dikurangin 225. Kita lihat karena tandanya sama di sini, sama-sama negatif, maka menghitungnya dengan cara dijumlahkan. Dan hasilnya pasti negatif karena sama-sama negatif. Hasilnya negatif 355. Kemudian negatif 355 ini kita jumlahkan dengan bilangan yang berikutnya karena operasi hitungnya penjumlahan. Kita tulis ulang, negatif 355 ditambah negatif 120. Nah, di sini ada tanda yang berdampingan ya. Ada tanda plus bertemu dengan minus. Berubah menjadi minus seperti ini. Negatif 355 dikurangin 120. Karena tandanya sama-sama negatif, maka menghitungnya dengan cara dijumlahkan dan hasilnya mengikuti tanda yang besar. Atau mudahnya kalau sama-sama negatif, pastilah hasilnya negatif gitu ya. Selesai. Untuk menguji pemahaman kalian bisa mencoba mengerjakan soal ini. Demikian tadi materi operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.